Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Dengerin Aja. Pak Jameson akan tiba sebentar lagi, dia orang yang sangat tepat waktu. Kalau Anda masih mau menunggu silahkan, tidak mau menunggu ya silahkan pergi saja. Ujar Rio sambil menunjuk ke pintu keluar. Baru ngomong segitu saja sudah kesal, pasti pacar kamu tidak akan bisa bertahan lama pacaran sama kamu. Ucap Kiyomi yang terus menggodanya. Sialan, kamu nyumpahin aku putus. Asal kamu tahu aja ya, kami udah pacaran 7 tahun dan bentar lagi kami akan menikah. Terus pacar aku tuh tidak pernah bikin orang kesal. Memangnya kamu, sok cantik, sok imut, dan harusnya kamu tuh sadar diri kalau kamu tuh sudah bertepuk sebelah tangan. Rutuk Rio melupakan formalitas untuk pertama kalinya di kantor. Hahaha. Kiyomi tertegun, lalu tergelak mendengar Rio merutuki dirinya. Kamu cewek paling aneh yang pernah aku temui. Harusnya kamu tuh kesel, bukannya ketawa. Habisnya kamu lucu sih. Rio menghela nafas, kehilangan kata-kata, menghadapi gadis modelan Kiyomi memang bukan ahlinya. Hei, cewek reseh, memangnya apa yang kamu sukai dari Joe? Kamu masih mengejarnya padahal kamu pasti sudah tahu kan kalau Joe menghindarimu? Tanya Rio penasaran. Apa ya? Rahasia we. Jawab Kiyomi menjulurkan lidahnya. Nyesel aku bertanya. Gerutu Rio menatap Kiyomi yang cekikikan. Saran aku nih ya, mending kamu nyerah aja deh, daripada sakit hati nantinya. Joe itu udah punya anak yang berumur 7 tahun. Tidak ada lagi tempat di hatinya untuk kamu melabuhkan cinta monyetmu itu. Ujar Rio. Cinta monyet, enak aja kamu bilang, sok tahu banget. Memangnya kenapa kalau si Joe punya anak? Tak masalah kok buatku. Jawab Kiyomi. Tuh, si Joe. Rio menunjuk ke arah Jameson yang baru tiba dan melewati mereka seolah mereka tidak ada. Jutek amat si Joe? Tanya Kiyomi menatap Jameson yang berlalu tanpa melirik mereka. Baru tahu. Cek ya kakak. Jawab Rio sambil berdecak. Pantang menyerah sebelum mencoba. Ucap Kiyomi memberi sugesti pada dirinya sendiri lalu menyusul ke ruangan Jameson. Rio pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak mengerti dengan jalan pikiran Kiyomi. Hai Kak Jo. Sapa Kiyomi langsung menerobos masuk. Untuk apa kemari? Jameson bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk menatap Kiyomi. Memangnya untuk apa lagi aku datang? Tentu saja bertemu dengan Kak Jo. Jawab Kiyomi. Datang-datang sudah serius bekerja, santai sedikit kenapa? Kiyomi merebut dokumen yang tengah diperiksanya. Akhirnya Jameson mengangkat kepalanya sambil menghela nafas dengan kasar. Kamu tidak lihat aku sedang kerja? Aku harus memeriksa itu sebelum bertemu klien. Aku hampir terlambat. Kalau kamu datang untuk bermain, kamu salah tempat. Bentak Jameson merebut kembali dokumennya. Kak Jo sudah banyak berubah, padahal dulu Kak Jo tidak pernah membentak aku kayak gini. Ucap Kiyomi menunduk sedih sambil mengerucutkan bibirnya. Melihat ekspresi sedih Kiyomi membuat Jameson melunak. Bagaimanapun juga Kiyomi pernah menjadi bagian dari masa kecilnya, adik kecil yang selalu mengikutinya kemanapun dia melangkah, adik kecil yang selalu berceloteh tidak jelas di saat dia merasa kesepian. Kiyomi, aku sedang sibuk, kamu lihat sendiri kan? Datanglah saat siang, aku akan mentraktir kamu, tapi di kantin perusahaan. Bujuk Jameson. Kiyomi yang gampang terhibur kembali ceria dengan cepat. Benar ya? Awas kalau Kak Jo bohong. Ucapnya tersenyum lebar, lalu melenggang pergi dengan cepat. Jameson hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah gadis itu. Kok cepat? Tanya Rio melihat Kiyomi keluar dari ruangan Jameson. Kak Jo sedang sibuk, dia memintaku datang siang nanti, aku pergi ya, sampai jumpa lagi. Rio segera memasuki ruangan Jameson dengan dokumen yang sudah disiapkannya untuk rapat dengan klien. Kamu meminta gadis itu datang siang nanti? Tanya Rio meletakkan dokumen di atas meja Jameson. Jawab Jameson singkat. Apa hubunganmu dengan dia? Tanya Rio mulai penasaran. Dia seperti adik bagiku Rio, tidak lebih. Rio mengangguk mengerti. Lalu Olivia? Pertanyaan random yang tiba-tiba muncul di benaknya. Tangan Jameson berhenti menulis saat mendengar nama itu. Tatapan matanya seketika menjadi kosong. Rio pun memiringkan kepala memperhatikan reaksi Jameson dengan intens. Hello? Rio mengibaskan tangannya di depan wajah Jameson dan membuyarkan lamunannya. Ditanya kok malah melamun? Entahlah, sepertinya aku menyukai Olivia. Jawab Jameson menatap Rio. Lalu Kirani? Kali ini Rio beralih ke masa lalunya karena penasaran. Seperti yang dia tahu selama ini Jameson selalu menjaga cintanya selama 8 tahun terakhir. Jameson merasakan ada yang aneh dengan perasaannya. Dulu saat menyinggung soal Kirani,
Hatiku selalu sesak, terasa sakit bagaikan teriris. Tapi sekarang aku merasa biasa saja. Apakah itu karena aku sudah mengikhlaskan kepergian Kirani, ataukah aku sudah melupakan Kirani? Batin Jameson, bahkan dia sendiri tidak tahu persis seperti apa yang dia rasakan saat ini. Aku tidak tahu, Rio. Jameson menatap Rio sambil menggeleng. Lebih baik lupakan Kirani. Tidak perlu lagi menyimpan rasa untuk orang yang sudah tiada. Aku yakin Kirani juga pasti menginginkan itu. Sebentar lagi kita rapat. Aku akan bersiap-siap. Ucap Rio meninggalkan ruangan, namun dia berbalik sebelum membuka pintu. Kalau kamu menyukai Olive, kejarlah dia. Dia gadis yang cocok untuk kamu. Aku mendukungmu, Bos Joe. Rio membuka pintu dan menutup kembali setelah keluar. Errol berdiri kebingungan menatap Jones yang masih terlelap sampai sekarang, padahal jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Errol duduk di samping Jones, membangunkannya dengan ragu sambil menggoyangkan lengan atasnya. Jam berapa sekarang? Tanya Jones mengerjapkan matanya. Jam 10. Oh, sudah jam 10. Ucapnya santai. Apa? Jam 10? Tanya Jones yang baru tersadar, tubuhnya terduduk tegak dengan refleks. Begitu juga dengan matanya yang langsung melek seketika. Wah, gawat, seharusnya kamu bangunkan aku sejak tadi. Banyak yang harus aku urus hari ini. Ujar Jones segera bangkit, membuka kopernya dan mencari handuk yang dia bawa. Aku mandi dulu. Good morning. Sapa Jones tanpa melihat siapa yang dia sapa dan buru-buru menuju kamar mandi. Gelak tawa terdengar dari ruang tengah melihat tingkah Jones yang tergesa-gesa. Beberapa tetangga mengunjungi rumah Olivia untuk menyapa neneknya Olivia, dan mereka semua duduk di ruang tengah yang luas dengan beralaskan tikar, karena memang lebih nyaman duduk di lantai daripada kursi. Aku baru tahu ternyata orang-orang Indonesia ramah-ramah. Senang sekali bisa berkunjung ke sini dan bertegur sapa dengan kalian semua. Ucap sang nenek. Nia sejak pagi hingga saat ini belum sempat pulang ke rumahnya sendiri. Dia sibuk berperan sebagai penerjemah bagi ibu-ibu di desa yang sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Pindahlah ke sini. Di sini tempat yang sangat nyaman untuk menghabiskan masa tua kita. Bukanlah begitu, Olive? Ucap Siti mencoba membujuk. Sepertinya akan sulit, tapi akan kupikirkan lagi nanti. Terima kasih kalian semua menyambutku dengan hangat. Aku sangat bersyukur. Aku bahagia cucuku dikelilingi oleh orang-orang baik. Tidak ada yang perlu aku khawatirkan lagi. Jika Tuhan ingin menjemputku sekarang pun, aku tidak akan menyesali apapun. Ucap nenek mengusap lembut punggung tangan Olivia. Jangan berkata begitu. Kami semua mendoakanmu agar senantiasa sehat dan panjang umur. Pikirkan apa yang akan dialami Olivia jika nenek satu-satunya juga ikut meninggalkan dirinya. Tetaplah sehat dan berumur panjang. Setidaknya demi Olivia, dia sudah banyak menderita. Nia menjawab langsung tanpa menerjemahkan kepada ibu-ibu yang lain. Olivia pun terdiam tidak begitu mengerti karena Nia berbicara dengan cepat. Iya, aku pasti akan berumur panjang, demi Olive. Jawab nenek memeluk Olivia sejenak. Jones keluar dengan terburu-buru. Mami, aku langsung keluar mengurus surat-surat berharga lainnya. Mami di sini saja. Ucap Jones dengan membawa tas yang berisi surat-surat penting. Nenek mengangguk dengan pelan. Ya, hati-hati. Permisi ibu-ibu, saya harus keluar sekarang. Saya akan mengenalkan diri setelah kembali nanti. Ucap Jones dengan sopan dan melangkah pergi dengan cepat. Bersambung, bab ke-87. Sesuai janji Jameson, Kiyomi datang dengan tepat waktu untuk menagih janjinya. Mereka kini duduk berhadapan di kantin perusahaan. Semua mata memandang mereka dengan perasaan iri. Berbagai gosip yang tidak berdasar pun mulai beredar. Itu pacar Pak Jo bukan sih? Baru kali ini aku lihat Pak Jo membawa cewek ke perusahaan. Atau jangan-jangan istrinya? Mereka sangat serasi. Duh, iri sekali sama cewek itu. Ho, yang satu tampan, yang satu cantik. Lihatlah penampilannya, cantik dan modis. Iya, benar, berbanding jauh sama kita-kita ya. Ya maklumlah, cantik kan butuh modal. Lah kita bisa beli bedak murah saja, sudah bersyukur banget. Duh, jadi iri deh aku. Wah, gosip memang mengerikan, cekik kakak. Rio yang duduk di antara karyawan pun menggeleng sambil berdecak. Jameson mulai menikmati makan siangnya, sementara Kiyomi menatapnya dengan menopang dagunya sambil tersenyum. Kenapa malah menatapku? Makanlah sebelum dingin. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Banyak kerjaan yang sedang menunggu. Ucap Jameson menyadari tatapan Kiyomi. Kak Jo. Ayo kita menikah. PWFFFTTTT. Nasi yang baru saja masuk ke mulut Jameson langsung menyembur ke wajah Kiyomi. Semua yang ada di sekitarnya terkejut melihat kejadian itu. Bahkan Rio sendiri tersedak nasi yang hendak ditelannya. Buru-buru Rio menenggak minuman untuk menurunkan nasi yang menyangkut di tenggorokan. Lalu menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan tawa yang hampir meledak. Begitu pula dengan karyawan lain.
Kiyomi mendadak membeku dengan butiran nasi yang memenuhi wajahnya yang cantik. Maaf, aku tidak sengaja. Buru-buru Jameson mengambil tisu yang ada di meja dan membersihkan wajah Kiyomi yang sudah mengerucutkan bibirnya. Duh, jangan cemberut dong, sungguh aku tidak sengaja. Bujuk Jameson. Kiyomi merebut tisu dari tangan Jameson dan membersihkan sendiri nasi-nasi yang masih menempel, lalu menyuap sesendok penuh nasi ke mulutnya sendiri, mengunyah dan menelan nasi dengan kesal. Kak Jo belum jawab. Ucap Kiyomi yang masih ngambek ala-ala anak kecil. Jawab apa? Yang tadi loh. Memang kamu nanyain apa tadi? Ah ya benar juga, kamu ajak aku menikah tadi. Ucap Jameson dengan santai sambil menghabiskan sisa makan siangnya. Ya, lalu gimana? Mau kan? Tanya Kiyomi lagi. Kenapa kamu terus mengulang kata-kata itu? Bahkan setelah lewat 15 tahun, kamu masih mengucapkan kata yang sama. Apa tidak bosan? Aku yang dengar saja sudah bosan. Jameson menyandarkan punggungnya sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Aku serius Kak Jo. Kiyomi kembali cemberut. Aku juga serius, Kiyomi. Kalau begitu aku balik ke kantor dulu, makan saja pelan-pelan. Ucap Jameson bangkit dan kembali ke kantornya. Kiyomi terus mengikuti seperti anak ayam yang mengikuti induknya dan meninggalkan makanan yang belum dihabiskannya. Kiyomi mengikuti sampai ke ruangan Jameson. Mereka duduk di sofa dan mengobrol santai. Kak Jo, ayo menikah. Kiyomi mengulang dengan penegasan. Hahaha. Jameson tertawa sambil memalingkan wajahnya. Kiyomi, kamu memang tidak pernah berubah, masih sama seperti bocah kecil yang dulu terus mengikuti aku kemana-mana. Ucap Jameson meledek. Kak Jo, aku serius. Sejak kecil dulu sampai sekarang pun aku serius. Aku suka sama Kak Jo. Aku cuma ingin menikah sama Kak Jo saja. Ucap Kiyomi memelas. Lagi pula kita sekarang sudah sama-sama dewasa, jadi tidak mungkin aku main-main soal kata-kataku tadi. Sambung Kiyomi. Justru karena kita sudah dewasa, makanya kita tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan. Jameson menegakkan punggung, berbicara dengan serius sambil menatap Kiyomi. Kiyomi, sejak dulu pun aku sudah menegaskan bahwa aku tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Aku bersikap baik sama kamu karena kamu sudah seperti adik bagiku, tidak lebih. Jelas Jameson. Terlihat raut kekecewaan dari wajah Kiyomi, mendapatkan penolakan seperti ini membuatnya merasa sedih. Wajahnya menunduk menghindari tatapan Jameson untuk menyembunyikan kesedihannya. Berhentilah Kiyomi, cukup sampai di sini saja, karena sampai kapanpun aku tidak bisa memberimu cinta yang tulus. Aku tahu kamu kecewa, tapi ini demi kebaikanmu. Kiyomi mengangkat wajahnya, dia tersenyum menyembunyikan kesedihannya. Kak Jo mengenalku kan? Aku gadis yang pantang menyerah. Baiklah, aku akan datang lagi lain kali. Selamat bekerja Kak Jo. Ucap Kiyomi melenggang pergi. Kiyomi berjalan dengan cepat, memasuki mobilnya dan menutup rapat pintu mobilnya. Dia membenamkan wajahnya di atas kemudi. Perlahan terdengar isak tangis dari wajah yang tertunduk itu, menangisi cintanya yang selalu bertepuk sebelah tangan. Jones kembali ke rumah setelah mengurus semua surat-surat penting terkait pengalihan warisan dari nenek Olivia. Dengan surat kuasa dari nenek, Jones berhasil mencairkan sejumlah cek atas nama nenek dalam jumlah yang besar dan memindahkannya ke rekening Olivia. Olive, ini Om kembalikan buku rekening kamu. Olivia menerima buku rekeningnya dan mencoba melihat isinya. Mata Olivia terbelalak dengan mulut yang terbuka lebar melihat jumlah yang fantastis. Angka yang tertera pada buku tabungannya mencapai ratusan miliar. Antara percaya tidak percaya, Olivia mencoba mencubit pipinya sendiri. Ah! Pekik Olivia kesakitan. Ini bukan mimpi. Ucap Olivia memeriksa kembali nominal yang tertera pada buku rekeningnya. Nenek Olivia dan Jones tergelak melihat reaksi lucu dari Olivia, bahkan Errol sendiri tidak bisa mengira seberapa banyak angka tersebut. Dalam pikirannya dia meyakini bahwa jumlahnya pasti bisa membangun sebuah istana yang megah. Jika tidak, Olivia tidak akan sekaget itu sampai mengira bahwa ini hanya mimpi. Itu hanya sebagian kecil saja warisan yang diamankan oleh oma kamu. Sisanya direbut paksa oleh kedua pamanmu yang tidak berguna itu. Kamu tidak tahu bagaimana menjengkelkannya kedua pamanmu itu. Ucap Jones dengan kesal. Pergunakan uang ini dengan baik, bangunlah usahamu, bangunlah kerajaan bisnismu sendiri. Tunjukkan pada dunia seberapa hebat kamu menjadi seorang pemimpin. Oma yakin kamu pasti akan sukses. Oma bisa melihat dengan jelas, darah dan jiwa seorang pebisnis yang diturunkan Opa mengalir di dalam dirimu. Melihat Olivia yang sedikit bingung, Jones mencoba menerjemahkan kata-kata nenek. Olivia mengangguk dengan cepat. Katakan pada nenek, aku akan mempergunakan uang ini dengan baik, aku akan memulai usahaku. Aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa aku orang yang hebat, tidak akan ada lagi orang-orang yang akan menginjak harga diriku.
Ucap Olivia pada Jones untuk disampaikan pada neneknya. Selamat ya Olive, mulai sekarang hidupmu akan berubah, Om turut bahagia untukmu. Ya Om, aku memang tidak punya pengalaman dalam bisnis, selama ini aku hanya bekerja sebagai karyawan kantor saja, tapi ada seseorang yang bisa membantuku, seseorang yang memiliki kerajaan bisnis di kota Jakarta, dan orang itu tidak lain adalah ayah kandungnya. Ucap Olivia. Benarkah? Baguslah, Om tidak perlu mengkhawatirkan kamu, karena kamu punya seorang penasihat bisnis yang sudah sukses. Om yakin kerajaan bisnismu pasti akan dikenal di seluruh dunia. Om turut mendoakan kesuksesan kamu, Olive. Tidak lupa Jones menceritakan pada nenek tentang percakapan mereka barusan. Terlihat semburat senyum dari wajahnya yang keriput. Oma sudah tua, Oma tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil Oma. Sebelum Oma menemukanmu, Oma selalu dirundung kekhawatiran karena takut tidak sempat bertemu kamu. Tapi sekarang Oma sudah tenang, Oma sudah bahagia, sudah tidak ada penyesalan apapun lagi. Ucap nenek tersenyum bahagia. Oma. Olivia tidak bisa berkata-kata, dia menangis sambil memeluk neneknya. Bersambung, bab ke-88. Hari-hari berlalu dengan cepat, tiba saatnya di mana Olivia harus berpisah dengan neneknya. Sedih? Ya, tentu saja, sudah berulang kali Olivia mencoba membujuk neneknya dengan segala cara agar neneknya mau menetap di Indonesia, menghabiskan masa tua bersama dirinya dan namun tetap tidak pernah berhasil. Bagi kebanyakan orang tua, memang lebih nyaman menetap di negaranya sendiri ketimbang negara orang. Olivia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menghormati keputusan neneknya. Jangan terlalu bersedih Olive, Oma tidak sendirian, Om pasti akan menjaga Oma dengan baik, kamu tenang saja ya. Ucap Jones membujuk Olivia yang terus menangis. Errol pun nampak enggan melepas kepergian nenek buyutnya, dia hanya menangis dalam diam. Oma, lirih Olivia. Jaga diri Oma baik-baik ya, aku pasti akan mengunjungi Oma suatu saat nanti. Ucap Olivia memeluk neneknya untuk terakhir kalinya. Iya, sayang, Oma akan selalu sehat, Oma akan sering menelpon kamu nanti, Oma akan menelponmu setiap kali merindukan kamu. Jawab nenek dengan wajah yang basah oleh air mata. Nenek menatap Errol yang menangis dalam diam, dengan memungkukkan badannya nenek memeluk erat tubuhnya yang kecil. Sampai jumpa lagi, sayang. Uroma pasti akan selalu merindukanmu. Ucap nenek sambil mengusap punggung Errol yang masih di dalam dekapannya. Tante Nia, sesekali berkunjunglah ke tempat Oma, supaya Oma tidak terlalu kesepian. Pinta Olivia sambil terisak. Ya, Olive, kamu tenang saja, Tante pasti akan sering mengunjungi Oma kamu. Sampai jumpa lagi ya Olive. Jawab Nia sambil mengucapkan kata perpisahan. Dah, jaga dirimu baik-baik ya, jaga juga mama kamu yang ceroboh ini. Ucap Nia memberikan pelukan perpisahan pada Errol. Iya, nenek Nia juga, jaga diri baik-baik. Sudah waktunya bagi nenek Olivia, Jones dan Nia untuk memasuki pesawat. Salam perpisahan mereka diwarnai dengan isak tangis. Mereka masih saling melambaikan tangan hingga bayangan mereka benar-benar sudah tidak terlihat lagi. Sambil menggandeng tangan Errol, Olivia berjalan dengan langkah yang berat meninggalkan bandara. Setelah perpisahan yang dramatis ini, entah kapan mereka akan bertemu kembali lagi. Beberapa hari kemudian, Olivia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Hendra, CEO di perusahaan tempat dia bekerja. Kamu benar-benar yakin ingin mengundurkan diri dari perusahaan? Sekali lagi Hendra bertanya untuk kesekian kalinya, dia sangat menyayangkan keputusan Olivia karena Hendra sendiri menyukai kinerja Olivia yang sangat baik dan merupakan salah satu karyawan teladan di perusahaannya. Saya benar-benar yakin, Pak Hendra. Saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Baiklah, kalau kamu sudah bertekad, bisa apa lagi aku? Ujar Hendra sambil tersenyum. Aku doakan kamu yang terbaik, Olive. Terima kasih banyak atas perhatian Pak Hendra selama saya bekerja di sini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Pak Hendra. Saya akan bekerja hingga akhir bulan ini. Ucap Olivia. Hingga hari terakhir kerja, Olivia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Tika, Orel, dan Dinda. Tapi bukannya benar-benar berpisah, mereka hanya berpisah dalam hal pekerjaan saja. Tante sedih tidak bisa lagi melihatmu setiap hari. Tante jangan berlebihan, bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi, sering-seringlah main ke rumah, tante pasti bisa melihatku di rumah. Jawab Errol dengan polosnya. Mulai besok kalian akan bekerja tanpa aku, jangan terlalu merindukanku ya, nanti kerjaan kalian terhambat, aku pula yang disalahkan. Kelakar Olivia membuat sesi kantor terlihat ceria. Olivia membeli satu set meja dan kursi, lalu menempatkannya di salah satu kamar yang masih kosong, terlihat puluhan buku yang masih baru bertumpuk di atas meja baru itu. Seperti yang dikatakan nenek Olivia sebelumnya, darah dan jiwa pebisnis mengalir di dalam diri Olivia. Sesuai saran dari neneknya, Olivia pun bertekad ingin mencoba merintis usahanya sendiri.
Tentunya tidak akan mudah, apalagi Olivia tidak punya pengalaman dan pendidikan yang bisa mendukungnya. Karena itu, Olivia memutuskan untuk mempelajari semua hal tentang bisnis. Dia membeli begitu banyak buku tentang bisnis. Olivia mulai mempelajari seluk-beluk tentang dunia bisnis, dimulai dengan mempelajari bagaimana melakukan pemasaran produk, pembukuan hingga pengelolaan keuangan serta hal-hal lainnya yang terkait kelanjutan dari suatu usaha. Selama beberapa hari terakhir, Olivia terus mengurung diri di kamar kosong itu, membaca semua buku-buku yang dibelinya dengan excited. Olivia memang tidak berpendidikan tinggi, namun bukan berarti itu akan menjadi penghalang baginya untuk sukses. Bahkan Hendra yang merupakan mantan bosnya saja hanya lulusan SMA saja, tapi dia merintis usahanya hingga sukses sampai saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin, selama memiliki modal serta tekad yang kuat, semua pasti bisa dicapai. Jameson masih belum tahu tentang rencana Olivia untuk memulai usahanya. Olivia berencana untuk memberitahu saat mereka bertemu nanti, akan lebih nyaman berbicara langsung daripada lewat telepon. Dia bisa sekalian meminta nasihat yang pastinya sangat dia butuhkan nanti. Apa? Jameson di sini? Salah satu pembantu mengetuk pintu kamar Rahayu dan mengabarkan kedatangan Jameson. Rasanya dia hampir tidak mempercayai pendengarannya. Ini adalah pertama kalinya, sudah 5 tahun sejak pindahnya Jameson dari rumah besar itu. Hari ini, tepatnya sekarang, Jameson berdiri di ambang pintu. Dia berjalan masuk ke ruang tamu tanpa ada keraguan sedikit pun. "Joe, kamu datang!" seru Rahayu dengan wajah sumringah. "Iya, Ma. Sesuai keinginan Mama, aku datang mengunjungimu," jawab Jameson. "Mama tidak percaya kamu benar-benar mengunjungi Mama." Mata Rahayu berbinar bahagia. "Karena Mama sudah janji akan berhenti membahas soal perjodohan," ujar Jameson. "Karena kamu sudah datang, sekalian saja makan malam bersama Mama sama Papa. Entah kapan terakhir kalinya kita makan bersama." "Iya, baiklah, aku akan makan di sini." "Papa mana?" tanya Jameson melirik ke seluruh ruangan. "Ada kok di ruang kerjanya. Bagaimana kalau kita ngobrol di ruang kerja Papa?" ajak Rahayu mengapit lengan Jameson. "Apa tidak mengganggu kesibukan Papa?" tanya Jameson. "Tidak akan, paling juga saat ini Papa kamu sedang membaca buku." Rahayu membuka pintu tanpa mengetuk, dan benar saja, Robert sedang duduk manis di atas sofa sambil membaca buku. "Papa, aku datang," sapa Jameson mengejutkan Robert. "Joe? Wah, angin apa yang membawamu ke sini?" tanya Robert langsung menegakkan punggungnya. "Kebetulan tadi habis ketemu klien dekat sini, jadi sekalian mampir. Kupikir Papa sedang sibuk tadi." "Tidak kok, Papa sangat santai sekarang," jawab Robert. Salah satu pembantu rumah tangga menyuguhkan 3 cangkir kopi di atas meja. "Datanglah lebih sering, Joe. Mama sama Papa sudah tua, cuma kamu anak kami satu-satunya," ucap Rahayu meraih cangkir kopinya. "Iya Ma, akan kuusahakan untuk berkunjung lebih sering lagi," jawab Jameson. "Minggu depan sudah liburan sekolah, aku akan mengajak Her dan Ol." Hampir saja Jameson menyebut nama Olivia, namun Jameson tersadar dengan cepat. "Maksudku aku akan mengajak Her dan Kirani untuk menghabiskan liburannya di Jakarta." "Oh ya?" Sesaat wajah bahagia terpancar dari wajah Rahayu, namun mendengar nama Kirani mengurungkan niatnya untuk tersenyum. "Kenapa harus mengajak Kirani juga?" tanya Rahayu dengan raut wajah tak suka. "Ma, udah deh, jangan memulai pertengkaran, anak kita baru pulang setelah 5 tahun," ucap Robert. "Aku tidak memulai pertengkaran, Pak. Cuma ingin bertanya saja. Tidak boleh aku bertanya?" jawab Rahayu dengan kesal. "Ma, tidak mau kemana-mana tanpa mamanya. Jadi jangan menolak kedatangan Kirani. Tolong bersikaplah yang baik dengan Kirani. Jangan tunjukkan muka judes Mama. Sangat benci melihat orang yang berkata buruk tentang mamanya. Apalagi sampai menyakitinya," ujar Jameson dengan jelas. "Iya, akan Mama usahakan." Meski kesal, Rahayu tetap menyanggupi permintaan Jameson. Ya mau bagaimana lagi, hanya itu satu-satunya cara ia bisa dekat dengan cucunya. Bersambung, bab ke-89. "Papa, juara 1 di kelas loh," seru Errol dengan bangga. "Oh ya? Wah, anak Papa memang hebat. Selamat ya anak Papa yang hebat, pertahankan terus prestasimu, jawab Jameson dari seberang telepon. Ya, kalau sudah mengetahui Errol mendapatkan ranking 1, itu tandanya liburan sekolah telah dimulai. Waktunya untuk mengisi liburan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, termasuk jalan-jalan. "Iya, terima kasih Pak. Lalu Caca bagaimana? Pasti sedih tempat nomor 1 direbut sama kamu?" "Caca tidak sepintar itu, Pak. Caca itu sangat ceroboh, suka terjatuh kalau berlari, suka menjatuhkan barang, suka melupakan sesuatu,
tapi dia sangat pemberani dan baik hati. Kalau dipikir-pikir, Caca seperti kembarannya Mama Olive. Celoteh Errol sambil cekikikan. Oh, jadi karena Caca mirip sama Mama Olive, makanya kamu suka sama Caca? Hah, mungkin? Errol menjawab dengan tawanya yang khas. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk melihat Tugu Monas? Tanya Jameson. Tentu saja, ingin berfoto di sana, boleh kan? Tanya Errol yang sudah bersemangat. Tentu saja, lakukan apapun yang kamu inginkan. Mama? Seru Errol membuat Jameson terkejut. Kamu sedang bicara sama papa? Tanya Olivia yang baru pulang dari suatu tempat. Itu apa, Ma? Tanya Errol melihat sesuatu di tangan Olivia. Hadiah, mau? Tanya Olivia. Untukku? Errol malah balik bertanya. Ya siapa lagi? Selamat ya, pertahankan terus prestasimu. Jawab Olivia menyerahkan hadiah yang terbungkus kertas kado. Terima kasih, Ma, terbuka ya. Errol membuka hadiah itu dengan semangat. Dia bahkan melupakan Jameson yang ada di seberang telepon. Olivia mengambil alih telepon. Sudah melupakanmu, Joe. Ucap Olivia, terdengar tawa renyah dari balik telepon. Apa yang kamu belikan buat Tanya Jameson yang mendengar pembicaraan mereka tadi. Sesuatu yang ingin dia beli, dia bahkan rela menabung uang jajannya untuk mendapatkannya. Jawab Olivia. Apa itu? Aku penasaran. Kamera! Pekik Errol kegirangan setelah kertas kado terbuka. Terima kasih, Mama. Olivia tersenyum pada Errol tanpa menjawabnya. Sudah dengar kan? Tanya Olivia pada Jameson. Oh, jadi ingin sekali punya kamera? Kenapa tidak bilang padaku? Aku bisa membelinya? Tanya Jameson. Biarkan saja, dia harus belajar untuk bersabar jika ingin memiliki sesuatu. Aku juga tidak ingin dia menjadi anak yang selalu minta-minta. Meskipun sama orang tuanya sendiri, kita harus membangun karakter yang baik untuk sejak dini. Tidak baik jika sampai dia terus meminta sesuatu dari kita. Itu akan menjadi kebiasaan buruk. Kecuali jika kita sendiri yang membelikan sesuatu tanpa dia minta. Ya, kamu ada benarnya. Itu akan menjadikan dirinya menjadi seorang pemalas yang malas berusaha. Harus belajar untuk berusaha keras jika ingin mendapatkan sesuatu. Baiklah, besok aku jemput kalian di bandara. Hati-hati di perjalanan nanti ya. Iya, sampai nanti. Olivia dan Jameson mengakhiri percakapan mereka. Matanya kini tertuju pada Errol yang bingung dengan kamera barunya. Sini coba Mama lihat. Olivia mencoba melihat petunjuk yang sudah disertakan di dalamnya dan mulai mencoba untuk menggunakan kamera itu, lalu mengajarkan Errol cara menggunakan kamera tersebut. Olive, Tante titip ini ya untuk Ratna. Siti masuk dengan sekotak kecil berisi beberapa macam makanan kering kesukaan Ratna. Iya, Tante. Akan kuberikan pada Kak Ratna nanti. Kamu sudah berkemas? Tanya Siti ikut duduk bersantai di samping Olivia. Belum lagi, Tante. Nanti saja, sebentar lagi. Jawab Olivia yang masih bersantai. CEK. Siti terkejut dengan suara yang tiba-tiba, dia langsung menoleh dan mendapati Errol yang tengah tersenyum lebar memotret dirinya dan Olivia. Astaga, kamu mengagetkan nenek. Maaf. Jawab Errol. Lagi, nenek. Pinta Errol mengarahkan kembali kameranya pada Siti dan Olivia, mereka pun secara spontan berpose manis di depan kamera. Mama, aku boleh bawa kamera ini besok ya? Tanya Errol ikut duduk di samping Olivia. Iya, boleh. Sementara Errol asyik dengan kamera barunya, Jameson yang saat ini ada di Jakarta tengah sibuk menyiapkan kamar untuk Olivia. Dia membersihkan salah satu kamar di apartemennya yang selama ini kosong, menempatkan sebuah tempat tidur, meja rias, serta lemari yang baru dibelinya. Setelah kamar Olivia siap, dia lanjut membersihkan seluruh ruangan di apartemennya supaya terlihat lebih bersih lagi. Pasti banyak yang bertanya, kenapa si orang kaya seperti Jameson tidak membayar pembantu saja untuk membersihkan apartemennya? Untuk apa capek-capek membersihkan sendiri? Itu karena sifat Jameson yang sangat tertutup. Selain itu, dia sangat terobsesi dengan kebersihan. Membersihkan rumah sendiri memiliki kepuasan tersendiri baginya. Orang-orang mungkin akan berpikir bahwa Jameson mempunyai penyakit obsessive compulsive disorder (OCD), yaitu suatu penyakit yang membuat penderitanya sangat terobsesi dengan kebersihan dan takut akan kuman yang bahkan tidak terlihat. Penderita juga cenderung suka menyusun atau menyortir benda berdasarkan urutan tertentu, bahkan secara spesifik. Artinya, pengidap OCD ini tidak akan selesai membuat susunan sampai semuanya terlihat sempurna. Namun kenyataannya Jameson tidak seperti itu. Karena dia masih memiliki toleransi dengan lingkungan yang kotor, seperti bermain pasir atau berjalan-jalan di pasar yang becek dan bau,
tanpa merasa takut dengan kuman. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, dan Olivia terkagum-kagum dengan pemandangan di luar jendela pesawat. Ini pertama kalinya mereka melihat awan dalam jarak yang begitu dekat. Mama gugup sekali, ini pertama kalinya Mama naik pesawat. Juga, Ma? Jawab Errol, dia mengambil kamera yang dibawanya, lalu memotret pemandangan alam yang ada di luar jendela pesawat. Tidak puas sekali, melihat bentuk awan yang terus berubah, Errol terus memotret hingga dia benar-benar merasa puas. Apa kita bisa bertemu Tante Rumi dan Om Rio juga? Kangen sama Tante Rumi dan Om Rio. Tentu saja, Mama juga kangen sama mereka. Jawab Olivia. Juga kangen sama Om Bruno. Mama juga. Kira-kira seperti apa ya kantor detektif itu? Mama penasaran sekali. Juga penasaran, apa kantornya sama ya kayak kantor Om Bos? Tanya Errol. Om Bos yang dimaksud itu adalah Hendra, mantan bosnya Olivia. Papa bilang akan merayakan ulang tahun Opa dan meminta kita untuk hadir juga. Ujar Errol. Oh ya, apakah kita juga harus membawakan hadiah untuk Opa? Tanya Olivia. Errol hanya mengedikkan kedua bahunya. Oh ya, Papa juga bilang akan membawa Armelia Tugu Monas, ingin memotretnya dengan kamera ini. Celoteh Errol tanpa jeda. Mama, lupa menitipkan nasi sama Om Rendi, bagaimana ini? Tiba-tiba saja Errol teringat akan nasi. Tenang saja, sudah Mama serahkan sama Om Rendi. Jawab Olivia sambil menguap, bangun subuh-subuh membuatnya mengantuk berat, sementara Errol dengan semangat 45 terus berceloteh tanpa henti. Mata Olivia semakin berat, celotehan Errol malah seperti lagu pengantar tidur baginya. Dia terlelap di sela-sela celotehan Errol. Errol tersadar, sejak tadi tidak ada sautan dari Olivia. Saat Errol menoleh ternyata dia baru tahu kalau Olivia sedang berada di alam mimpinya. Ya malah tertidur. Batin Errol sambil menghela nafasnya. Merasa bosan, Errol meraih buku gambarnya dan mulai menggambar sesuatu untuk menghilangkan rasa bosannya. Bersambung, bab ke-90. Papa! Seru Errol berlari dan melompat ke atas dada bidang Jameson. Akhirnya sang juara sudah tiba, Papa kangen sekali sama kamu, ucap Jameson lalu menurunkan Errol. Ayo, aku bantu. Jameson membantu Olivia membawa barang-barangnya, sementara Olivia sendiri menggandeng tangan Errol dan mengikuti Jameson dari belakang. Setelah menaruh semua barang ke dalam bagasi mobil, Jameson membukakan pintu mobil untuk Errol dan Olivia di kursi depan. Ini mobil Papa? Tanya Errol menatap takjub. Suka? Jawab Jameson. Suka-suka, Papa hebat punya mobil sebagus ini. Juga ingin jadi orang sukses kayak Papa supaya bisa membeli mobil yang keren juga. Errol langsung berceloteh begitu tiba, sepertinya energinya tidak pernah ada habis-habisnya. Padahal dia sudah bangun dari subuh-subuh sekali. Jadi orang sukses tidak gampang loh. Perjalanan kamu masih sangat panjang. Untuk saat ini, cukup dengan belajar dengan giat, pengetahuan yang kamu dapatkan sejak dini adalah modal awal dari kesuksesan yang akan kamu raih suatu saat nanti. Ujar Jameson. Mengerti, akan belajar terus, Pak. Jawab Errol, Jameson membalasnya dengan senyuman. Kita kemana sekarang? Aku harus tinggal di mana? Di hotel? Tanya Olivia begitu Errol berhenti berceloteh. Di apartemenku, aku sudah menyiapkan kamar untuk kamu. Apa? Di rumah kamu? Bagaimana kalau sampai tetangga-tetangga bergosip? Tanya Olivia terkejut. Jameson tertawa kecil. Olive, ini Jakarta, kota besar, bukan desa Olive. Tidak akan ada yang bergosip, kamu tenang saja. 2 jam lebih perjalanan dari bandara, mereka pun tiba di apartemennya, bahkan langit juga sudah menggelap. Jameson membuka pintu dan mempersilahkan Olivia masuk terlebih dahulu. Olivia menatap takjub rumah itu, bersih, rapi, dan terawat. Rumahmu bersih dan rapi, sangat mencerminkan dirimu, Joe. Benarkah? Jangan meledek. Itu pujian. Haruskah aku berterima kasih atas pujiannya? Jameson terkekeh. Aku sudah memesan makanan sama seseorang, sebentar lagi mereka tiba, sambil menunggu lebih baik kalian bersihkan diri. Siap, Pak Bos. Errol menjawab dengan semangat. Jameson menunjukkan kamar mandi dan mengajarkan Errol memakai pancuran air dengan benar. Sementara Olivia memasuki kamar yang ditunjuk Jameson, lalu membaringkan tubuhnya yang lelah di atas tempat tidur. Dalam sekejap Olivia terlelap dengan posisi telentang, niatnya ingin berbaring sebentar, tapi dia malah tertidur begitu saja. Olive, bangun, Liv! Seseorang membangunkan Olivia yang tertidur lelap. Dia mengerjapkan matanya dan mencoba membuka matanya yang berat. Oh, Kak Ratna? Kapan datangnya? Aku tidak tahu Kak Ratna mau datang. Ya, aku datang membawakan makan malam.
Ayo kita makan sama-sama. Ratna menarik tangan Olivia untuk segera bangkit. Lihat, kamu bahkan belum mandi dan makan malam, tapi sudah tertidur. Bagaimana kalau sampai asam lambungmu kambuh? Gerutu Ratna. Aku tidak berniat tidur tadi, cuma ingin rebahan saja. Tidak taunya malah tertidur, hehe. Jawab Olivia tertawa cengengesan sambil mengapit lengan Ratna dan keluar dari kamar. Hai, Olive, selamat datang di Jakarta. Bruno, lama tidak bertemu. Kalian datang bersama? Tanya Olivia memandang Bruno dan Ratna bergantian. Iya. Bruno dan Ratna menjawab bersama. Om Bruno. Sapa Errol pada Bruno yang duduk di meja makan. Wah, sudah berapa bulan kita tidak bertemu. Coba Om lihat apakah tinggi dan berat badan kamu bertambah. Ucap Bruno mengangkat tubuh Errol. Sepertinya berat badanmu tidak bertambah ya? Tanya Bruno memiringkan kepalanya. Bagaimana bisa bertambah? Bekal yang kusiapkan untuknya setiap hari dibagikannya sama anak kucing yang terlantar di sekolah. Ujar Olivia sambil membantu Ratna menyiapkan makanan yang dibawanya. Ho, pantas saja. Ucap Bruno mencubit hidung Errol dengan gemes. Errol hanya tersenyum memamerkan giginya pada Bruno. Karena itu kami membawa anak kucing itu pulang. Lanjut Olivia. Kalian membawa anak kucing itu pulang? Jauhkan alergi bulu kucing. Ujar Bruno. Nasi tetap di kandangnya saat Papa berkunjung, Om. Nasi? Nama anak kucing itu Nasi, artinya nenek sihir. Jawab Errol tertawa cekikikan. Kok nenek sihir? Aneh-aneh aja kamu, Ucap Ratna, Errol hanya cekikikan. Tak. Suara ketukan pisau yang lincah dan berirama pada papan talenan ketika mengiris daun bawang terdengar hingga ke kamar Olivia. Olivia menggeliat di atas tempat tidurnya, meregangkan otot-otot yang kaku setelah tidur semalaman dengan mata yang masih tertutup rapat. Olivia memaksakan matanya untuk terbuka, meskipun dari suaranya, dia tahu apa yang dilakukan oleh Jameson, namun dia masih sangat penasaran ingin tahu apa yang dimasak pria itu. Kamu masak apa? Tanya Olivia dengan mata setengah terbuka dan wajah polos yang penuh cetakan bantal di satu sisi. Kamu sudah bangun? Jameson melirik jam dinding. Ini baru jam 6, tidurlah lagi, kamu pasti lelah. Maaf aku tidak bisa membantumu. Olivia kembali ke kamar dan menjatuhkan tubuhnya kembali di atas tempat tidurnya. Hingga jam 7 kurang, Olivia dibangunkan lagi oleh Errol. Kamu sudah bangun, Er? Tanya Olivia. Iya, Ma. Ayo bangun, Papa bilang kita akan berkunjung ke rumahnya Opa dulu. Jawab Errol menarik tangan Olivia untuk bangkit. Kamu sudah mandi? Tanya Olivia menurunkan kakinya dari atas tempat tidur dan mengikuti langkah Errol. Sudah. Jawab Errol dengan singkat. Olivia menuju ke kamar mandi, dia lupa akan sesuatu, sementara Errol kembali ke kamar Jameson, semalaman dia tidur bersama dengan Jameson. Errol duduk di atas tempat tidur dan tersenyum menatap dinding di depannya sambil menggoyangkan kedua kakinya secara bergantian. Gambar-gambar Errol yang terpajang di dinding adalah awal dari pertemuan dirinya dengan ayah kandungnya dan selamanya akan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan dalam hidupnya. Samar-samar terdengar suara Olivia memanggil nama Errol, namun yang jawab adalah Jameson, karena Jameson berada di dapur, tempat paling dekat dengan kamar mandi. Ada apa, Olive? Jameson mendekati kamar mandi yang tertutup. Joe, aku lupa membawa handuk. Jawab Olivia dari dalam kamar mandi. Di dalam banyak handuk kok, pakai saja. Mana? Buka saja pintu kacanya di atas wastafel, dalamnya banyak handuk kecil, ada bathrobe juga. Aku membelinya tapi tidak pernah terpakai, kamu pakai saja. Tidak lama kemudian, Olivia keluar dengan rambut yang terlilit handuk. Aku akan segera keluar, kalian makan saja dulu. Ucap Olivia saat melihat Jameson dan Errol yang tengah menunggunya di meja makan. Kami akan menunggu, tidak usah buru-buru. Jawab Jameson. Olivia muncul tidak lama kemudian dan bergabung dengan Jameson dan Errol. Hari ini kita ke rumah orang tuaku dulu ya, tidak apa-apa kan? Tanya Jameson begitu Olivia duduk di hadapannya. Iya, tapi aku tidak yakin orang tuamu mau menyambut kedatanganku. Jawab Olivia sedikit cemas. Tenang saja, kita tinggal pergi saja kalau tidak disambut. Kamu ingat kan, kita ada di pihak yang sama. Ucap Jameson dengan entengnya. Tapi mama kamu mengira aku keakiran, bagaimana? Sudah kepalang tanggung, kita teruskan saja sandiwaranya. Jawab Jameson. Nanti keceplosan gimana? Tanya Olivia yang merasa ragu. Semoga saja tidak.
Errol menghela nafas karena kelamaan menunggu. Jadi makan tidak? Cacing-cacing di perut sudah meronta-ronta meminta makanan. Iya, maaf. Olivia dan Jameson serentak menjawab sambil tergelak bersama. Bersambung. Bab ke-91. Mobil Jameson memasuki gerbang sebuah rumah yang besar dan berhenti di halaman yang luas. Saat Olivia dan Errol turun dari mobil, kedua bola mata mereka langsung menjelajahi seluruh halaman yang luas itu. Beberapa tanaman hijau yang dibentuk dengan sedemikian rupa hingga terlihat cantik. Olivia dan Errol juga berdiri terpaku saat melihat sebuah rumah besar yang ada di depan mata mereka. Wah, ini seperti istana. Mata Errol berbinar mengagumi rumah itu. Rumah yang begitu besar, apa tidak kesepian jika yang tinggal cuma kedua orang tuamu? Tanya Olivia penasaran. Ada beberapa pelayan yang tinggal di sini kok. Jawab Jameson. Ya itu kan tidak bisa disamakan Joe, karena mereka bukan keluarga. Papa sama mama sudah terbiasa kok, dari dulu sampai sekarang juga seperti ini. Ayo kita masuk ke dalam. Ajak Jameson berjalan di depan, sedangkan Olivia dan Errol berjalan di belakangnya. Jameson membukakan pintu utama di rumah itu, salah satu pembantu bergegas menghampiri dan menyambut kedatangan mereka. Papa sama mama mana? Tanya Jameson pada pembantu itu. Masih di kamar, Tuan? Biar saya panggilkan dulu, permisi. Jawab pembantu itu melangkah dengan cepat menaiki tangga. Olivia dan Errol duduk dengan tenang, mencoba menjaga sikapnya dengan baik, tidak ada perasaan takut ataupun gugup. Suara derap langkah kaki mulai terdengar, Robert berjalan menuruni tangga, Olivia dan Errol pun berdiri menunggu dengan sopan. Wajah yang mirip dengan sang ayah serta badan tegap dan berkarisma sang kakek membuat Errol terpana, mengagumi dalam senyum diamnya. Sementara Rahayu menyusul di belakang Robert dengan jarak sekitar 2 meter dan berjalan dengan ragu. Robert menghampiri Errol sambil membentangkan kedua tangannya dengan lebar untuk menyambut cucu satu-satunya. Selamat datang cucu opa. Melihat senyum tulus di wajah Robert membuat Errol tersenyum dan menghambur ke dalam pelukannya. Terima kasih, opa. Lalu mata Errol menatap Rahayu yang kini sudah ada di depannya, namun dia hanya diam saja. Tatapan yang tadinya hangat menatap Robert kini berubah menjadi tatapan yang dingin ke arah Rahayu. Kamu tidak mau menyapa Oma? Tanya Rahayu yang sebenarnya sedih. Dia juga iri dengan Robert yang sangat mudah diterima Errol. Sapa Oma? Ucap Jameson, namun Errol masih bergeming, menggelengkan kepalanya menatap Jameson. Ayo sapa Oma, tunjukkan sopan santunmu. Tegas Olivia. Ya, kalau Olivia sudah membuka mulut, bisa apalagi Errol selain menurut, wanita yang begitu dipujanya, wanita yang menjadi surga indah bagi dirinya, mana berani dia membantah. Selamat pagi, Oma. Ucap Errol memberi salam. Pagi sayang, kamu masih membenci Oma? Tanya Rahayu dengan setengah berjongkok untuk mensejajarkan tinggi mereka. Sedikit. Jawab Errol dengan jujur. Oma harus bagaimana supaya kamu tidak membenci Oma lagi? Errol berpikir sejenak. Cukup perlakukan Mama dengan baik, sangat membenci siapapun yang berkata kasar sama Mama, apalagi sampai menyakitinya. Ucap Errol berterus terang dengan tegas. Baiklah, akan Oma usahakan. Jadi Oma boleh memelukmu? Sekali saja? Ucap Rahayu memohon. Tanpa pikir panjang Errol memberikan sebuah pelukan singkat untuk Rahayu. Ayo kita ngobrol sambil duduk. Ajak Robert menggandeng tangan Errol, Olivia membiarkan Errol duduk di tengah Robert dan Rahayu. Apa kabar Kirani? Sapa Robert dengan lembut. Baik Om. Bagaimana rasanya kembali ke Jakarta? Tanya Robert menatap Olivia. Biasa saja Om. Mata Olivia berkedut, dia berbohong seolah pernah tinggal di Jakarta. Kamu membuat keputusan yang sulit untuk melahirkan Pasti kamu mengalami banyak kesulitan saat membesarkan sendirian. Meski malu dan merasa tidak pantas, tapi Om tetap ingin meminta maaf untuk perkataan Om waktu itu. Maafkan Om Kirani, Om benar-benar sangat menyesalinya. Robert menatap Olivia dengan tatapan yang tulus. Iya, aku sudah memaafkan Om. Olivia membalas tatapan tulus itu dengan senyuman. Terima kasih Kirani. Tapi Om perhatikan kamu banyak sekali berubah, perasaan kamu tidak setinggi ini dulu. Ucap Robert yang sebenarnya sudah penasaran sejak awal. Jameson dan Olivia saling menatap, bahkan Errol ikut merasakan ketegangan. Memang wajahnya bisa menipu orang, tapi tidak dengan tinggi badan. Olivia memang lebih tinggi daripada Kirani, bahkan tinggi badannya hampir menyamai tinggi badan Jameson. Tidak ada yang menyangka kalau Robert akan menyadari perbedaan itu. Hahaha, masa sih Om? Mungkin cuma perasaan Om saja, haha.
Olivier tertawa dengan canggung, begitu pula dengan Jameson. Ya, papa nih ada-ada saja hehe. Sambung Jameson terkekeh. Opa, juara 1 di kelas loh. Errol yang pintar mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh ya? Tanya Rahayu. Wah, ternyata kamu juga sang juara, sama seperti papamu. Robert dan Rahayu langsung teralihkan. Olivia dan Jameson menarik nafas dengan lega, jantung mereka hampir saja meloncat keluar dari tempatnya. Seperti biasa, Errol berceloteh tidak jelas. Robert dan Rahayu bahkan melupakan dua orang yang duduk di hadapannya dan hanya asyik mendengarkan celotehan cucunya. Jameson mengajak Olivia berkeliling di halaman rumahnya. Bagian samping dibuat semacam taman yang kecil dan ditumbuhi beberapa pohon yang rindang, sehingga menjadikan taman itu tempat yang adem dan sejuk. Tempat ini menyenangkan, ucap Olivia sambil duduk di sebuah bangku yang memang dibuat untuk bersantai. Ya, ini tempat favoritku saat kecil. Aku lebih banyak menghabiskannya waktu di sini saat mamaku berada di luar. Saat mamaku pulang, aku langsung berlari kembali ke kamar dan berpura-pura belajar. Ujar Jameson dengan tersenyum ketir. Siapa yang bisa mengira seorang Jameson yang sukses ternyata memiliki masa kecil yang suram? Jameson tersenyum kecil, ingin sekali menyangkal namun kenyataannya memang seperti itu. Lalu bagaimana denganmu? Maksudku masa kecilmu, kamu dan kakakmu tumbuh besar tanpa ada orang tua di sisi kalian. Tanya Jameson yang ingin mengenal Olivia lebih dalam lagi. Hidup kami memang sulit, tapi kami sangat menikmati setiap momen itu. Meskipun sulit hidup tanpa orang tua, tapi kami selalu bahagia bersama. Baguslah, setidaknya kalian tidak memiliki kenangan buruk masa kecil. Aku harap bisa tumbuh besar di lingkungan yang terbuka dan dikelilingi orang-orang yang baik. Jangan seperti aku yang hanya menghabiskan waktu dengan belajar, tanpa punya teman untuk bermain, benar-benar masa kecil yang suram. Ucap Jameson menyandarkan punggungnya dan menatap langit yang biru sambil menghela nafas. Olivia menatap iba pada Jameson, tangannya bergerak tanpa sadar hendak membelai rambut Jameson untuk menghiburnya. Namun dia tersadar dengan cepat dan segera menarik tangannya kembali. Olivia pun ikut menyandarkan punggungnya dan menatap langit, sama-sama terhanyut oleh indahnya ciptaan Sang Pencipta dalam waktu yang cukup lama. Setelah aku berada di sini, aku baru sadar, satu-satunya pemandangan yang indah di kota Jakarta hanyalah langit yang biru itu. Aku benar-benar terkejut melihat kemacetan kota Jakarta. Padahal kita keluar sejak pagi, tapi sampai di sini sudah siang, benar-benar sulit dipercaya. Ucap Olivia terkekeh. Benar kan? Padahal jaraknya tidak jauh, tapi butuh berjam-jam untuk sampai tujuan. Jameson pun ikut terkekeh. Apa Jakarta memang selalu macet sepanjang hari? Tidak juga, kendaraan di Jakarta memang banyak, namun kemacetan biasanya terjadi di jam-jam sibuk saja. Jawab Jameson. Salah satu pembantu berlari kecil menghampiri Jameson dan Olivia. Tuan besar meminta Tuan dan Nona untuk makan siang bersama. Ucapnya dengan sopan. Jameson dan Olivia bergegas menuju ruang makan, menikmati makan siang yang mewah, tentunya bersama Robert dan Rahayu yang sejak tadi mendiamkan Olivia. Demi bisa dekat dengan cucunya, Rahayu lebih memilih mendiamkan Olivia saja. Meskipun tidak suka dengan kehadirannya, namun dia tetap berusaha berdiam diri seolah menganggapnya tidak ada. Begitu pula sebaliknya, demi menghormati Robert yang menyambutnya dengan baik, Olivia memilih diam saja selama Rahayu tidak berbuat yang aneh-aneh. Besok malam datanglah bersama aku ingin sekali merayakan ulang tahun bersama dengan cucuku. Ucap Robert di sela makan siangnya. Baik Om, kami pasti akan datang. Jawab Olivia tersenyum. Bersambung, bab ke-92. Sesuai janjinya pada Errol, Jameson membawanya mengunjungi Monas setelah berpamitan dengan Robert dan Rahayu. Kendaraan kota Jakarta semakin padat, lampu-lampu jalanan menerangi gelapnya malam tanpa cahaya bulan. Mobil yang dikendarai Jameson tiba juga di tempat tujuan. Jameson mengajak Olivia dan Errol berjalan dengan santai dan menikmati taman rekreasi yang ada di sekitarnya. Errol tampak sibuk dengan kameranya, dia begitu antusias menikmati bangunan bersejarah yang ada di depannya. Mereka mulai berjalan memasuki Museum Sejarah Nasional. Olivia dan Errol terpana mengagumi bangunan yang di dalamnya sangat menarik. Ruangan berlapis marmer untuk dinding dan lantainya membuat tampilannya menjadi sangat mengesankan. Belum lagi mereka bisa menambah wawasan mereka mengenai sejarah Indonesia sejak zaman prasejarah sampai dengan Orde Baru. Jameson, Olivia dan Errol kini berada pada puncak tugu, melihat dan menikmati pesona keindahan kota Jakarta yang diterangi oleh lampu-lampu jalanan dan gedung-gedung bertingkat. Ini sangat luar biasa, ternyata seperti ini kota Jakarta. Aku sangat menyukai pemandangan seperti ini, Joe. Ucap Olivia dengan mata yang tak berhenti melihat pemandangan yang jauh di bawah sana. Juga suka, terima kasih Papa sudah mengajak kita ke sini. Ujar Errol dengan senyum sumringah yang terpancar dari wajah kecilnya.
Puas menikmati pemandangan dan berfotoria, mereka pun kembali ke apartemen untuk beristirahat. Usai membersihkan diri, Olivia dan Errol mencari Jonathan hingga ke ruang kerjanya. Jonathan terlihat begitu serius, mengamati hasil riset untuk proyek yang sudah direncanakan selama sebulan terakhir. "Sedang sibuk?" tanya Olivia. Errol langsung menghampiri dan melihat apa yang dilakukan oleh Jonathan. "Tidak, hanya melihat-lihat hasil riset yang kudapatkan dari kota Pariaman." "Hasil riset? Dari Pariaman?" tanya Olivia merasa tertarik untuk melihat. Dia mendekati meja kerja dan melihat-lihat hasil riset tersebut. "Iya, ini untuk proyekku selanjutnya. Aku berencana untuk mengembangkannya di Pariaman tentunya," jawab Jonathan. "Kamu mengerti dengan semua ini?" tanya Jonathan yang melihat keseriusan Olivia dalam memahami hasil riset yang dia kerjakan. "Ya, ini pertama kalinya aku melihat hasil riset untuk proyek pembangunan perusahaan baru, tapi entah mengapa aku bisa mengerti dengan mudahnya," jawab Olivia yang merasa heran sendiri. "Jadi kamu benar-benar ingin membangun perusahaan di Pariaman?" tanya Olivia. Jonathan mengangguk sambil tersenyum. "Serius?" tanya Olivia untuk memastikan lagi. "Tentu saja, aku tidak pernah bermain-main, hanya saja aku merasa ragu." "Ragu kenapa?" tanya Olivia. "Karena aku kekurangan modal, dan aku ragu untuk mengajukan pinjaman bank. Jika seandainya gagal, bahkan dengan keuntungan yang didapat dari beberapa anak perusahaanku tidak akan bisa menutup kerugiannya, apalagi harus membayar pinjaman bank setiap bulannya," jelas Jonathan. "Karena itu kamu ragu?" tanya Olivia. Olivia melihat-lihat kembali hasil riset tersebut. Entah kenapa instingnya mengatakan kalau proyek untuk membangun perusahaan baru ini pasti berhasil. Mungkin karena jiwa pebisnis yang diturunkan dari sang kakek yang membuatnya memiliki insting yang kuat hanya dengan melihat hasil risetnya saja. Padahal ini adalah pertama kalinya bagi Olivia yang benar-benar buta soal bisnis. "Kalau kamu ragu, maukah kamu menyerahkan ini padaku? Instingku mengatakan kalau ini akan sukses," ucap Olivia dengan yakin. "Menyerahkan proyek ini untukmu? Maksudmu bagaimana?" tanya Jonathan bingung. "Nenekku memintaku untuk membangun kerajaan bisnisku sendiri. Warisan dari nenekku sangat lebih dari cukup untuk memulai proyek ini. Aku bisa memulai proyek ini tanpa harus mengajukan pinjaman bank. Itu pun jika kamu bersedia memberikan hasil riset yang sudah susah payah kamu kerjakan ini." Olivia menatap Jonathan, menunggu jawaban darinya. "Benarkah? Kamu tidak sayang jika seandainya gagal, kamu akan kehilangan seluruh modal yang kamu keluarkan itu?" tanya Jonathan. "Ini tidak akan gagal. Aku sangat yakin, Joe," ucap Olivia dengan percaya diri. "Mungkin kalau orang lain yang meminta aku tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Tapi kalau untuk mamanya aku rela menyerahkan semuanya padamu. Baiklah, aku akan mengajarimu dari awal hingga akhir. Mari kita mulai dari..." Jonathan mulai menjelaskan semua hasil risetnya dari awal. Dia dengan rela menyerahkan hasil risetnya yang sudah dikerjakan selama lebih dari sebulan itu untuk Olivia kembangkan. Obrolan antara Jonathan dan Olivia yang hanya seputar pekerjaan membuat Errol mengantuk. Dia memilih meninggalkan kedua orang dewasa itu dan kembali ke kamar untuk menjemput mimpinya. "Hari ini kita kemana?" Errol yang terbiasa bangun jam 5 setiap pagi memainkan wajah Jonathan yang masih terlelap di sampingnya dan membuatnya terbangun dari tidur yang panjang. "Hari ini? Hari ini kita akan membawa Mama Olivia ke suatu tempat yang bisa membuatnya menjadi seorang bidadari yang cantik. Rambutmu juga harus dirapiin, biar bisa menjadi pangeran kecil yang mendampingi bidadari cantik itu," ucap Jonathan tersenyum menatap Errol yang berbaring di sampingnya. "Papa tidak sekalian? Papa kan sudah ganteng," jawab Jonathan dengan percaya diri sambil tersenyum lebar. "Omong kosong, ganteng dari mana coba? Sudah mulai berewokan gitu," ujar Errol mengusap brewok yang mulai tumbuh. "Nanti tinggal dicukur kok, kemarin tidak sempat mencukur." Apa kata papa lah?" jawab Errol bangkit dari tempat tidur. "Mau kemana?" "Mandi dan bersiap-siap untuk hari ini," jawab Errol tersenyum lebar berlari kecil menuju kamar mandi. "Pagi Mama," sapa Errol pada Olivia yang tengah sibuk menyiangi sayur. Jonathan menyusul dari belakang, melihat Olivia hendak memasak. Jonathan pun segera mencuci tangannya. "Biar ku bantu ya," ucapnya. "Olive," panggil Jonathan yang tengah membantu menyiangi sayur. Dia duduk berhadapan dengan Olivia di meja makan, tangannya bergerak seirama dengan gerakan tangan Olivia. "Ya? Bagaimana kalau kita menikah?" Deg. Jantung Olivia mulai bertalu dengan cepat, tangannya pun berhenti bergerak. "Kenapa tiba-tiba? Apa aku salah dengar?" batin Olivia yang tidak percaya dengan pendengarannya. "Kamu bilang apa?"
Tanya Olivia menatap Jameson. Aku bilang. Jameson merasa ragu untuk melanjutkan, dia begitu gugup dan takut ditolak. Aku ingin menikah denganmu, Olive. Lanjut Jameson sambil mengatur detak jantung yang berdegup kencang. Atas dasar apa kamu ingin menikahiku? Kalau demi Errol, aku akan menolak. Bagaimanapun, aku ingin menghabiskan masa tuaku. Atas dasar cinta, Olive. Jawab Jameson langsung memotong ucapan Olivia. Apa? Olivia melongo tak percaya. Aku menyukaimu, Olive. Entah sejak kapan aku mulai merasa nyaman di dekatmu. Aku tersenyum setiap kali melihatmu. Aku juga merasa cemburu saat kamu tertawa bersama Pak Sofian. Aku merasa kecewa saat kamu mengabaikan aku. Tidak bisa dipungkiri lagi, hati Olivia kini berbunga-bunga. Irama detak jantungnya berdendang bahagia. Sejenak dia tersenyum membayangkan dirinya melewati hari-hari bahagia bersama pria di depannya. Namun sayang sekali, itu hanya sebentar saja. Senyum itu menghilang dan Olivia menatap Jameson dengan serius. Tapi kita bahkan tidak berpacaran, kenapa kamu langsung mengajak menikah? Itu terlalu tiba-tiba. Karena aku ingin hubungan yang serius, Olive, aku bukan lagi anak muda yang ingin bermain pacar-pacaran. Jawab Jameson. Tapi itu terlalu tiba-tiba, Joe. Kamu bahkan tidak menanyakan bagaimana perasaanku. Ucap Olivia. Memangnya bagaimana perasaanmu? Apa kamu tidak menyukaiku? Atau ada pria lain di hatimu? Tanya Jameson. Bukan begitu, beri aku waktu, Joe. Setidaknya sampai aku benar-benar sukses, sampai aku benar-benar dikenal dalam dunia bisnis, sampai aku benar-benar bisa berdiri bangga dengan kedua kakiku sendiri, sampai aku benar-benar tidak diremehkan lagi, terutama oleh mamamu. Maukah kamu menunggu hingga saat itu tiba? Tanya Olivia menatap dengan serius. Jameson menarik garis bibirnya, sebuah senyuman jelas terpancar dari wajahnya. Tentu saja, aku akan menunggu sampai kapanpun itu, Olive. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau terburu-buru menikah, kita bisa jalani hubungan kita seperti sepasang kekasih pada umumnya. Aku akan mengubah pertanyaanku tadi, apakah kamu bersedia menjadi kekasihku? Tanya Jameson menggenggam tangan Olivia. Olivia pun mengangguk dengan kepala tertunduk menyembunyikan raut wajah bahagianya. Iya, aku bersedia, Joe. Jawabnya kembali menatap pria itu. Bersambung.